di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami, dan Tuhan turun berkat-Mu di atas kami semua, sehingga kami boleh bersukacita untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Senyum dengan sebelah kanannya, sebelah kirinya ya, menyiratkan bahwa kita senang bertemu lagi di rumah Tuhan. Baik, kita nyanyikan lagi Bu.
supaya kita banyak bergerak. Jadi nggak kedinginan karena cuaca yang dingin. Jadi kita hangat. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan menaikkan pujian Saat Ini Ku Datang Lagi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Anggobolon. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan.
cinta yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kasih yang tidak layak untuk kami dapatkan. Tetapi sejak semula Engkau mengasihi kami. Dan kasih-Mu Tuhan bukan sekadar kata, tetapi bahkan Engkau mau merendahkan diri-Mu, turun ke dunia, mengajar kami, bahkan mati bagi kami. Kasih-Mu itulah yang menyelamatkan hidup kami. Apalah kami tanpa Engkau Tuhan, kemurahan-Mu jauh lebih daripada hidup kami. Karena itu kami persembahkan hidup kami kepada-Mu, dan kami memohon tuntunan, karena kami tak akan mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami ingin mendengar Engkau berbicara bagi kami dengan jelas dan penuh kuasa, mengubah hidup kami. Oleh karena itu Allah Roh Kudus berkaryalah dalam hati dan pikiran kami. Kami milik-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom.
kabar Bapak Ibu? Tuhan yang terbaik. Tadi saya sudah pikir hujan, wah pada online semua ini sama anak saya. Nah ini jadi khotbah di rumah kayak kalian nih, karena sama kalian sama keluarga Pak Lukas. Puji Tuhan kemudian bisa datang. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa kabar? Tuhan yang baik, hidupku berbahagia. Saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari 2 Samuel ayat yang ke-6. 2 Samuel ayat yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-1 aja ya. 2 Samuel 6 ayat mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Seperti biasa dengan suara yang keras, tempo yang perlahan supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca. Sudah dapat Pak Dewi? Sudah? Oke. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Stop dulu. Ngapain Daud mengumpulkan orang Israel? Karena waktu itu Daud mau memindahkan tabut Allah yang saat itu disimpan di Kiryat Yearim. Situ ada dari rumahnya Abinadab mau menuju ke Sion, kota Daud yang baru saja direbut Raja Daud dari orang-orang Yebus. Oke? Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua dan seterusnya. 3, 2, 1. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baala Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ayo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Nah ini diduga ini keluarga Abinadab ini dari suku Lewi yang memang diberi Tuhan hak untuk mengangkat perlengkapan dari kemah Allah. Ya. Belum ada bait Allah, gitu kan? Ya. Lanjut 3, 2, 1. Usaha berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan celacap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Stop dulu. Jadi tabut Allah itu dinaikkan ke dalam katakanlah gerobak gitu. Nah waktu itu kan menuju ke kota Sion ini kan naik jalannya ya, menanjak. Nah, rupanya selip lah itu ya, kuda itu, kereta itu. Maka tabut Allah itu mau hampir jatuh. Lalu Uza, salah satu dari 2 anak Abinadab itu mencoba menahan tabut Allah itu. Ya, dia menyentuh tabut Allah itu. Oke, lanjut lagi. Ayat yang berapa? Ke-7 ya. 3, 2, 1. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang.
Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya di kota Daud, tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi gak nyampe. Perjuangan orang gak nyampe ke kota Daud, tapi baru di tengah jalan disimpanlah tabut itu di rumah siapa? Obed-Edom. Oke, nanti berikutnya baru kalau kita membaca kisah selanjutnya baru nantinya Daud kembali membawa tabut Allah itu ke Yerusalem nantinya. Baik, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan, senang merenungkannya, menggalinya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Amin. Nah, sekarang kita ngomongin tabut Allah. Nah, kita lihat dulu sejarahnya ya, supaya kita mengerti dulu latar belakang dari peristiwa ini. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka Tuhan menyertai mereka. Tapi namanya manusia itu kan butuh sesuatu yang nampak gitu. Tuhan kan nggak nampak ya. Jadi Tuhan menyatakan kehadirannya itu dalam bentuk tabut perjanjian yang ditaruh di kemah. Oke? Jadi saya yakin Bapak Ibu juga mengerti ya. Jadi Allah itu ketika tiang awan bergerak, maka bangsa Israel bergerak. Ketika berhenti, maka bangsa Israel berhenti. Lalu kemah Allah itu didirikan, termasuk di dalamnya ada 3 bagian kan? Ada perantara, ada ruang suci, kemah suci, lalu di paling belakang itu ada kemah maha suci. Di situ ditaruhlah tabut perjanjian. Nah, waktu itu awalnya, bukan awal sih, pertengahannya itu 3 isinya di dalam tabut itu. 1, kita bisa berapa? Loh batu, oke? 2 loh batu. Tempat 10 perintah Allah itu ditulis. Apakah itu loh batu yang asli? Ya asli, tetapi bukan yang pertama. Karena yang pertama dihancurin kan? Karena Musa waktu itu marah, toh? Lalu dibikin lagi. Nah, jadi ada 2 batu itu yang tertulis 10 perintah Allah itu. Lalu kemudian ada tongkat Musa. Nah, mungkin maksudnya adalah menggambarkan, mencerminkan berkat Tuhan kan waktu menyentuh batu itu yang kemudian membuat Musa dihukum nggak bisa masuk tanah perjanjian karena keluar air kan. Nah, yang ketiga adalah mana yang ditaruh dalam semacam kendi gitu. Tapi dalam perkembangan kemudian tinggal 1 di dalam situ, yaitu batu yang di dalamnya tertulis 10 perintah Allah. Nah, ketika masuk ke tanah perjanjian, rupanya tabut itu kemudian ditaruhlah di Silo. Nah, sesuai dengan nama gereja kita nih. Ya, jadi waktu itu tabut perjanjian Allah ditaruh di Silo, gitu. Tapi kemudian ada peperangan lah di zamannya Imam Eli ini antara orang Filistin dengan orang Israel. Ini masih di zaman hakim-hakim, belum ada raja. Nah, waktu itu orang Israel terdesak dalam pertempuran. Lalu mereka bilang ini, aduh, kita kalah karena Tuhan tidak menyertai kita. Karena itu bawa dari Silo tabut Allah itu. Nah, dibawa tabut Allah itu ke tengah-tengah pertempuran itu disertai 2 anak Imam Eli. Nah, sayangnya Israel menang atau kalah? Kalah. Jadi direbutlah itu tabut Allah itu, dan 2 anak Imam Eli itu
mati di tempat. Ya, direbut sama orang Filistin. Ketika berita itu sampai kepada Imam Eli, apa yang terjadi pada Imam Eli? Terjatuh dari kursinya, mati di tempat. Ya. Bukan karena sekedar dua anak mati, tapi karena ketika dia mendengar bahwa tabut Allah direbut oleh orang Filistin. Terus apa yang terjadi dengan orang Filistin? Kena wabah. Ya. Kena wabah. Kenapa kena wabah? Kenapa kena wabah? Nah, kita baca di tadi Keluaran 25 ayat yang ke sebentar. Ayat yang ke-21 sampai ke-22 deh kita baca. 25 ayat 21 sampai 22. Bang? Keluaran 25, Bang. Ayat 21 dan 22. Oke, saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi memang perintahnya dari awal itu hanya loh itu saja, ya, yang ditaruh di dalam tabut perjanjian itu. Lalu ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dengan kata lain, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran firman Allah. Karena tabut kan isinya apa tadi? Loh batu Taurat itu. Lambang kehadiran firman Allah. Disitulah Allah berbicara kepada orang Israel. Nah, Allah itu maha suci. Orang Filistin merebut tabut itu. Mereka menyembah berhala. Mereka mencari penyakit. Allah yang maha suci tidak sudi dirinya tinggal di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Maka Tuhan mendatangkan tulah kepada orang-orang Filistin. Dipindah-pindah itu bait Allah, cuma pindahin tulahnya saja. Akhirnya nyerah orang Filistin, takut. Jadi dinaikkanlah tabut itu ke kereta gitu, disuruh jalan sendiri itu kereta sampai ke masuk ke tanah Israel, sampai ke Bet-Shemesh. Baru kemudian dibawalah itu ke rumah Abinadab. Nah, itu demikian ceritanya tuh. Nah, sampai kemudian selanjutnya Daud sudah jadi raja, dia sudah menaklukkan kota Yebus, kota orang-orang Yebus. Ya itulah asal mula dari kota Yerusalem atau kota Sion. Kalau saudara-saudara nanti ke sana, saya sendiri belum ke sana. ada sendiri di kota Sion tuh, ya di dekat Yerusalem, masih masuk kelompok Yerusalem. Nah, itulah tabut itu dipindahkan. Tapi, nah ini dia, kita perhatikan dari perjalanannya. Tabut itu ditaruh di atas kereta. Keretanya tergelincir. Salah si Uza nggak? Kan tadi ada dua yang Abinadab ya, satu di depan, satu di samping tabut Allah. Gitu. Keretanya tergelincir, tabut Allahnya mau jatuh, ditahan sama Musa. Salah nggak Uza? Apa Musa lebih memilih? Ya udah jatuh aja. Maksud Musa baik nggak? Maksud Musa baik. Maksud dalam memindahkan bait Allah itu baik nggak? Baik. Saya awalnya nggak mengerti, bertahun-tahun saya nggak ngerti. Kenapa ya harus saya pindahkan?
Biasanya kalau belum mengerti satu bagian dari firman Tuhan, ya sudah, Tuhan kapan mau kau bukakan bagi saya, tunggu. Nah, tapi ketika saya merenungkan kembali, membaca lagi firman Tuhan, saya menemukan jawaban. Saudara-saudara, tabut itu dan semua perlengkapan yang harus diangkut dari kemah suci itu memiliki 4 pasang lubang, apa ya? Gelang. Nah, itu makasih pelutas. 4 gelang, ya. 2 di depan samping kiri kanan, 2 di belakang samping kiri kanan. Untuk apa? Dimasukin kayu tongkat supaya ketika barang itu pindah, kan tadi saya bilang jangan bergerak berangkat kan, diangkutlah sama orang Lewi itu semua itu tadi, ya, baik itu tabut Allah maupun meja roti, meja tiang dan segala macam itu mereka pakai kayu itu. Kenapa? Karena mereka dilarang menyentuh barang-barang yang suci tadi. Rupanya itu tidak dilakukan oleh Daud dan Uza. Buktinya apa? Dinaikkan ke kereta, betul? Betul kan? Dinaikkan ke kereta. Nggak boleh begitu, karena memang tidak boleh disentuh itu tabut. Harusnya mereka membawanya dengan memegang kayunya. Jadi kesalahannya terletak bukan saat kereta itu tergelincir dan Uza menyentuhnya itu. Kesalahannya sudah tanpa mereka sadari, mereka rencanakan sendiri. Karena bukan dengan membawanya sesuai dengan perintah Allah. Allah yang Maha Suci dilambangkan dengan tabut Allah. Bukan tabut Allah itu yang yang dianggap barang suci ya, tapi karena itu melambangkan kehadiran Allah. Jangan dijadiin sifat juga. Nah, ketika mereka menyentuhnya, maka dia Uza mati. Demikian latar belakang ceritanya. Karena tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah, lambang firman Allah. Tapi coba kita lihat, ketika tadi belum nyampe di kota Sion, berhenti dia kan, ditaruh di rumah Obed Edom, betul? Apa yang terjadi dengan rumah Obed Edom? Ada yang bisa membacanya untuk kita? Ayat yang berapa tadi? Ayat yang Bang coba dibaca tadi ya. Di 2 Samuel ya, 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita dapat? Allah hadir dalam hidup kita untuk mendatangkan berkat bagi kita, seperti yang terjadi pada rumah Obed Edom. Tetapi jangan salah, kehadiran Allah mengharuskan Anda dan saya untuk hidup kudus, karena Allah itu Maha Suci. Dia mengharuskan kita juga hidup kudus. Saya senang dengan gereja Kristen Nazaren karena tagline-nya ada 3 hal. Apa? GKN itu gereja yang apa? Gereja yang Kristen, misionaris, dan kudus. Nah, kita ini percaya, GKN percaya pada proses pengudusan. Jadi setelah kita menjadi orang percaya, Tuhan menguduskan hidup kita supaya semakin banyak berkat yang tercurah dalam hidup kita, tidak dibatasi, supaya
Tuhan mempercayakan kita maksud-maksud yang mulia itu untuk dalam hidup kita. Masih ingat kan firman Tuhan? Ya, tidak semua kita itu dipakai dengan tujuan yang sama. Barang-barang yang tidak mulia, ya tidak dipakai untuk hal-hal yang mulia. Tapi barang-barang yang kudus akan dipakai Tuhan untuk maksud-maksudnya yang kudus Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin dipakai Tuhan untuk maksud-maksud Tuhan yang mulia, kita harus hidup di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita. Nah, kembali ke firman Tuhan tadi. Tabut Allah mencerminkan tadi apa? Kehadiran Tuhan. Secara khusus firman Allah melalui kehadiran Loh batu tadi. Betul? Setuju ya? Nah, ayat coba berarti kita bandingkan sekarang ayat yang ke-9 tadi, 2 Samuel 6 ayat yang ke-9 Bang. Kita akan bandingkan dengan satu ayat di Perjanjian Baru di Lukas. Saya bacakan ya. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Siapa yang mengatakan ini? Daud. Sekarang kita buka Lukas 1 ayat 42. Lukas 1 ayat 43, sorry. Lukas 1 ayat 43. Oke. Dapat kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris terlihat benar bahwa kedua ayat tadi itu paralel. Artinya sama-sama mengatakan siapakah aku sehingga tabut Allah ini datang kepadaku. Itu Daud, versi Daud. Tetapi Elizabeth ketika Maria datang dalam kondisi mengandung dan Elizabeth sudah terlebih dahulu mengandung, bedanya berapa bulan? 6 bulan. Pada waktu Maria datang, bayi dalam kandungan Elizabeth itu melonjak-lonjak, gembira. Lalu apa yang dikatakan Elizabeth? Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang menjumpai aku? Siapa yang ada dalam kandungan Maria? Yesus. Siapa Yesus? Firman Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Apa pelajarannya? Tabut Allah adalah lambang Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perjanjian lama adalah lambang yang sebagian besar digenapi dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau tadi Elizabeth tadi bayi di dalam kandungan itu bersukacita karena bayi yang ada dalam kandungan Maria, kita lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena firman Allah itu bukan lagi tersimpan dalam tabut Allah di rumah kita, tapi di mana? Di hati kita melalui Roh Kudus. Betul? Maria mengandung Yesus oleh Roh Allah. Kita yang percaya kepada Allah, di dalam hidup kita firman Allah itu hidup yang diwakili oleh Roh Kudus. Perhatikan betapa beruntungnya kita. Firman Allah hidup dalam hidup kita. Mana wajahnya senyumannya? Cerianya. Firman Allah itu tinggal dalam hidup kita, mau memberkati kita. Amin.
tangannya ya. Dapat ya, Bapak Ibu? Kita itu luar biasa. Zaman dulu orang Israel nggak bisa menyentuh tatkala itu, boro-boro dengan tatkala. Orang Yahudi, orang Israel hanya bisa di pelataran. Masuk ke dalam itu hanya para imam di ruang suci. Masuk ke ruang maha suci hanya satu orang yang bisa, yaitu imam besar. Itu pun kakinya diikat karena dia bisa mati kalau masuk ke dalam sana. Dan dia harus menguruskan dulu hidupnya, baru dia bisa masuk ke ruang maha suci itu. Berhadapan dengan tamu Allah itu, Allah berbicara dengan kita, ya ampun, dia kerjanya bikin dosa setiap hari. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tepuk tangannya keras. Haleluya. Tapi jangan main-main. Kalau tidak mau celaka, karena firman Allah itu suci. Dia hadir dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kesucian tercemar oleh kejahatan dan dosa kita, mulai dari pikiran kita. Maka baiklah kita hari ini dikuatkan kembali tekad kita untuk hidup kudus. Amin. Nah Bapak Ibu, hidup kudus itu begini ya. Hidup kudus itu bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Enggak. Tetapi kita semakin sulit jatuh dalam dosa dan semakin cepat minta ampun. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Betul? Dia kasih itu pikiran kotor dalam hidup kita, itu pikiran yang jahat, itu pikiran cabul, pikiran salah itu. Begitu kita sadar bahwa kita memikirkan hal yang jahat, langsung kita minta kepada Tuhan, mengakui dosa kita di depan Tuhan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, dibalik sih, jika kamu mengaku dosamu, maka aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni engkau dan mensucikan engkau dari segala kejahatan. Pada saat kita mengaku dosa kita sudah diampuni. Nah, orang yang dewasa rohani yang disebut dengan orang-orang kudus bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena daging kita masih hidup dalam daging yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita, pikiran itu harus kau tolak, langsung kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Oke? Hidup kudus. Supaya apa? Kehadiran Allah dalam hidup kita yang mau menjadi berkat bagi hidup kita itu menjadi full, ya, membuat hidup kita berarti dan berkelima sesuai dengan janji Tuhan. Yohanes 10:10 bilang apa? Aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berarti. Namun firman Tuhan bilang, tanganku tidak kurang panjang untuk menolongmu, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar suara permohonanmu. Tetapi yang menghalangi berkatku sampai kepadamu adalah dosa. Baiklah, kalau Anda dan saya ingin diberkati oleh Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kali ini nggak pakai 1, 2, 3. Saya biasanya 1, 2, 3. Kali ini berbeda. Pak Yohanes minta tolong. Ini kenapa marah sama dirinya ya? Kurang panjang. Oh, kurang panjang. Nggak pakai 1, 2, 3. Mari kita 1, 2, 3. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba pada hari ini. Kita Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh mengerti lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kami boleh mengucap syukur karena firman Tuhan ada di dalam roh hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan karena setiap saat kami boleh dituntun, dibimbing, diajari, dan dari itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Haji Tambulon yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berkati keluarganya, berkati segala usaha pekerjaannya, berkati SKI supaya semakin dikenal banyak orang, semakin banyak pelanggan yang datang.
Terima kasih Bapak memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, jangan beri kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Amin. Tuhan Pak Yohanes, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita diingatkan kembali bahwa kita adalah umat-Nya yang sudah menerima anugerah keselamatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita juga mau terus berlatih, belajar hidup kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang ada di belakang, dengan bergantian kita ke belakang, dan kita akan menaikkan pujian kerja buat Tuhan selalu mengasihi.
Terima kasih untuk penyertaan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh beribadah bersama keluarga besar kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang berkumpul di dalam gereja GKSI di tempat ini, ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang kami terima. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami juga boleh memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya Engkau kuduskan dan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau setiap hari Engkau membimbing kami, menolong kami, dan melindungi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Gembala kami di tempat ini ya Bapak, Pak Lukas, Ibu, dan anak-anak. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati keluarga ini dan terus Engkau menolong, melindungi, memberkati keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan di tempat ini maupun dalam setiap kegiatan yang Dia berikan, yang Dia bagikan dalam media sosial Tuhan, untuk menjangkau anak-anak-Mu, menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Engkau pakai keluarga Pak Lukas Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, dan Engkau memberkati pelayanan yang Engkau jadikan berhasil dan terus bertambah Tuhan Yesus, dan membawa banyak jiwa datang kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Engkau memberkati keluarga Bapak Gembala kami dengan kesehatan, sukacita, dan sejahtera. Berkat-Mu terus mengalir Tuhan atas keluarga ini, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam setiap kegiatan pelayanannya dimanapun berada, dan Engkau memberkati Ibu juga dalam segala aktivitas dan pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi dan menjadikan hasil. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan, untuk masa depannya, untuk studinya. Tuhan Engkau juga berikan masa depan yang indah untuk keluarga Bapak Gembala ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga yang ada di tempat ini, setiap jiwa yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau juga melawat satu persatu, memberkati satu persatu kami Tuhan, dan Engkau memberikan juga kesehatan, sukacita, dan sejahtera, hikmat, bijaksana. Tuhan Engkau berkati apa yang kami lakukan dalam pekerjaan, pelayanan, pendidikan anak-anak kami Tuhan, Engkau menjadikan yang berhasil. Dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain di manapun Engkau tempatkan kami Tuhan, dimanapun kami bertemu orang lain Tuhan yang belum mengenal Engkau. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi ya Bapa. Biarlah nama-Mu semakin besar, semakin luas dikenal orang, dan makin banyak orang yang datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, pakailah kami ya Bapak sebagai alat-Mu, dan Engkau memberkati gereja kami ini juga Tuhan. Engkau berikan pertumbuhan rohani untuk gereja kami ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain Tuhan, di tempat lain yang beribadah pada minggu pagi hari ini, gereja-gereja anak-anak Tuhan. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk negara bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati rakyat Indonesia. Engkau memberkati pemimpin kami. Biarlah kami boleh menjadi manusia yang takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami Tuhan. Dan Engkau memberkati rakyat kami, rakyat Indonesia ini Tuhan, dengan kedamaian, dengan hati yang saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling mengayomi, saling melindungi Tuhan satu sama lain walaupun kami berbeda-beda ya Bapak. Berikan roh kesatuan pada bangsa dan negara kami Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama hidup berdampingan dalam perdamaian. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami alaskan juga dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Iman Rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
Kudus lahir dari anak dan mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disayangkan mati dan dikuburkan, duduk dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus sama, Tuhan Maha Kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Tinggal Serta. surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun karena firman-Mu lah yang memberkati kami, firman-Mu itulah yang menolong kami, firman-Mu lah yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga di hari-hari kami yang kami lalui semua boleh berhasil dan kami boleh mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dalam pelayanan kami maupun dalam pekerjaan kami, itu atas berkat-berkat yang Engkau berikan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati jualannya, Engkau memberkati perdagangannya, Engkau memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kesehatannya, sehingga jemaat-Mu dalam keadaan yang baik dan mereka boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga Engkau memberkati jemaat-Mu yang hari ini tidak sempat hadir, mungkin melalui sosial media kami, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh bersukacita memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati perkembangan dari gereja-Mu ini, supaya kami terus bertumbuh dalam iman kami, tapi juga kami berdoa Engkau memberkati gereja ini secara kuantitas dan jumlah kami terus bertambah oleh karena Tuhan sendiri
yang mengirim jiwa-jiwa yang baru bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan memberkati gerejamu GKM di Koordinator Jakarta. Tuhan menolong perkembangan dari gerejamu yang di Jakarta ini supaya terus-menerus boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan memberkati perjalanan kami untuk menuju rumah kami masing-masing. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Akhirnya saudaraku, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.